Baca. Yang ini yang batal ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan ibadah puasa. Yang kedua, yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri: murtad walaupun sebentar, haid, nifas dan melahirkan, gila walaupun sebentar, pingsan dan mabuk dengan sengaja walau sebentar, bersetubuh dengan jimak yang sempurna di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, mengetahui akan keharamannya dan tanpa ada paksaan dengan ketentuan sebagai berikut. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Pada malam ini kita sampai pada pembahasan yang membatalkan ibadah puasa. Kalau kemarin yang membatalkan pahalanya saja, kalau sekarang yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri, ya. Jadi kalau ibadah puasanya batal, otomatis pahalanya nggak ada, ya. Kalau kemarin pahalanya doang, ibadah puasanya masih ada, ya. Kalau sekarang ibadahnya, kalau ibadahnya batal, otomatis, ya, puasanya hilang, ya. nggak ada puasanya. Yang pertama murtad, ya. Orang yang keluar dari Islam. Nah, murtad ini ketika dia muslim kemudian dia murtad, dia balik lagi, itu masih diterima tuh, ya. Nah, di situ dia wajib mengqadha semua yang ditinggalkannya, ya. Nah, ketika dia keluar lagi ke murtad lagi, dia nggak bisa balik lagi. Nah, yang kedua dia nggak bisa balik lagi, ya. Nah, itu yang disebut menyekutukan Allah, ya. Amalan yang nggak pernah ada, nggak diterima tobatnya, itu menyekutukan Allah, maksudnya seperti itu yang kedua kali, ya. Jadi kalau ada orang muslim murtad kemudian dia bertobat masuk, masih diterima itu, ya. Nah, ketika seorang murtad maka dia harus mengqadha semua amalan ibadah fardu, ya. Di antaranya sholat 5 waktu, ya. Kemudian qadha puasa Ramadan kalau pas di bulan Ramadan murtadnya, ya. Kemudian yang kedua haid dan nifas dan melahirkan, wiladah, ya. Nah, orang yang haid, nifas dan wiladah itu batal puasanya, ya. Jadi ketika misalnya dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia nifas atau haid, otomatis tuh batal puasa. Melahirkan juga otomatis, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gila walaupun sebentar, ya. Gila walaupun sebentar itu udah membatalkan puasanya, ya. Misalnya dia udah mau maghrib tuh gila, ya. Otomatis itu batal, ya. Gila walaupun sebentar otomatis batal. Kemudian pingsan dan mabuk dengan sengaja walaupun sebentar. Misalnya sarapan, sahur minum suplemen. Orang kampung lagu-lagu minum suplemen, ya. Nggak tuh nih suplemen nggak cocok sama badannya, atau ada kontradiksi sama makanan yang diasup di sahur, sehingga paginya dia mabok, mabok celeng mabok, udah gara mabok dah, ya. Nah, itu membatalkan puasanya. Atau pingsan, ya, nggak keliongan, pingsan gubrak, nah itu batal puasanya, ya. Kemudian selanjutnya bersetubuh dengan jima yang sempurna di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan sadar akan keharaman perbuatan tersebut tanpa ada paksaan, ya. Ini orang bersetubuh, ya, di siang hari bulan Ramadan, ya, dengan sadar tanpa paksaan, ya, dengan jima yang sempurna, ya. Jima yang sempurna itu maksudnya apa? Masuk tuh pala tuh masuk ke dalam, ya. Nggak cuma di bibir, ya. Cocol-cocol doang, enggak, ini masuk melesak dalam, ya. Nah, itu itu membatalkan puasa. Nah, khusus untuk rincian tentang jima ini nanti ada hukumannya, ya. Selain batal, apa hukumannya, ya. Sebelum dijelaskan hukumannya, dijelaskan dulu nih maksudnya yang seperti apa nih,
yang dimaksud jima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian apa? Dengan enggak mengetahui akan keharamannya tanpa ada paksaan itu yang seperti apa? Jelaskan ya, ketentuan seperti berikut. 1. Membayar kafarat adalah yang menjima walaupun kepada hewan. Sementara menjima tidak wajib membayar kafarat. Ujma berarti yang membayar kafarat adalah suaminya saja, sementara istrinya tidak. Hal ini sesuai dengan ijtihadnya Imam Ghazali bahwa wanita atau istri tidak wajib kafarat karena yang membatalkan puasanya wanita tersebut bukanlah karena jimanya, tetapi karena ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang kemaluannya. Nah, yang pertama, yang kena kafaratul uzma ini yang menjima, bukan yang dijima. Maka dalam hal ini yang punya ketokan es, bukan yang punya lumpang. Orang yang menjima ini yang wajib dia kena kafarat. Nanti ada 3 kafarat itu ya, berurutan. Kalau dia nggak mampu 1, kedua baru ketiga. Dia nggak bisa lengkap ya. Nah, kenapa yang dijima kok enggak? Karena dengan hanya sekedar masuknya suatu benda ke dalam lubang itu udah membatalkan puasanya. Jadi yang membatalkan puasa yang dijima ini bukan karena jimanya, tapi karena ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang terbuka. Kayak gitu. Yang kedua, hubungan seksnya dilakukan dengan sengaja, kehendak sendiri, sadar bahwa saat itu sedang puasa dan mengetahui bahwa hubungan seks di siang hari bulan Ramadan itu dilarang, walaupun dia tidak tahu kalau hubungan seks siang hari pada bulan Ramadan itu mewajibkan kafaratul uzma. Jadi dilakukan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan mengetahui kalau hal tersebut dilarang di bulan suci Ramadan. Walaupun dia nggak tahu kalau ada kafaratnya, itu tetap dia terkena kafarat. Jadi dia mengetahui akan keharaman walaupun dia nggak tahu ada kafaratnya. Dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Terus yang ketiga, hubungan seksnya membatalkan puasa suaminya. Yang ketiga, hubungan seksnya dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, maka tidak wajib kafaratul uzma jika hubungan seksnya dilakukan pada malam hari walaupun di bulan Ramadan. Jadi kalau di pengharaman ini dari sejak azan subuh sampai beduk maghrib. Lepas itu terserah dah, nanti mau ampul-ampulan ya, bebas lepas itu. Yang jadi haram dari beduk subuh sampai beduk maghrib itu diharamkan. Terus yang keempat, hubungan seksnya dilakukan dengan cara memasukkan kelamin ke dalam kelamin jima atau memasukkan kelamin ke dalam dubur, bahkan termasuk menyentuh binatang atau mayat walaupun tidak sampai keluar sperma. Jadi jima ya, jima itu daging ketemu daging walaupun sama binatang, walaupun dari bukan lubang yang biasa dimasukin, lubang belakang, itu yang disebut jima. Kalau ente, kalau perempuan misalnya dia masukin sapu lidi ke dalam, itu nggak batalin puasa, nggak jadi kena kafarat berarti, tapi dia batal puasanya. Jadi dalam hal ini yang paling terkena, yang dibebankan kafarat itu kepada si penjima. Jadi walaupun di jalan yang biasa dimasukin atau nggak biasa terhadap manusia atau hewan itu batal. Misalnya ente tengah borong melihat kucing kepengen, ente angkat-angkat tuh kucing, tuh kucing kalau jotong, wow, wow, itu ente kena kafarat itu. Hati-hati ya, kali ayam apa? Lanjut deh.